Karena biasanya yang paling masalah ada di PKU ini. Nah, ini nomor 62. Ini ada yang tidak dianimasiin. Di 6 ujian pertama, nilai Dani lebih tinggi 4 poin dari Dina. Akan tetapi pada 4 ujian terakhir, nilai Dina 1 poin lebih tinggi dari Dani. Selisih rata-rata nilai mereka. Oke. Misalkan pada 6 ujian pertama, nilai Dani adalah X. Maka nilai Dina adalah X-4. Sedangkan pada 4 ujian terakhir, nilai Dani adalah Y. Maka nilai Dina adalah Y plus 1. Selisih rata-rata dari Dani. Jadi 6X plus 4Y per 10 dikurang dengan 6X-4 ditambah 4Y plus 1 per 10. Oke, kita coba begini dulu teman-teman ya. Jadi kita sederhanakan, jadinya 6X yang ini, 6X plus 4Y jadi ini per 10, ini dikalikan ke dalam jadi 6X min 24 ditambah 4Y plus 4 per 10. Maka penyebutnya udah sama-sama 10, tinggal ini 6X yang coret, 4Y-nya juga coret, jadinya 24 min 4 per 10, jadi jawabannya 2. Nah, teman-teman kalau misalkan agak sedikit repot cara seperti ini, boleh aja kamu ngambil angka. Jadi di 6 ujian pertama nilai Dani lebih tinggi 4 poin, misalkan Dani 9. Berarti 4 kali 6, 9 si nilai Dani itu. Berarti nanti si Dinanya itu berarti 9 kurang 4, berarti nilainya 5. Nah, itu kamu rata-ratakan. Nah, terus di 4 ujian berikutnya kamu ambil angka lagi, misalkan yang selisihnya 1 ya. Tapi si Dina lebih tinggi, misalkan si Dina 8, si Daninya 7 gitu. Nanti kamu tinggal jumlahin aja angka seperti itu, insya Allah hasilnya sama. Kalau masih bingung. Boleh nggak Kak, misalnya selisihnya sama tapi angkanya beda. Misalnya kayak 7 sama 8 sama 9 sama 10 gitu boleh nggak Kak? 9 sama 10 nggak boleh, karena di sini kan kalau kamu tadi 7 sama 8 kan berarti selisihnya 1. Selisih 1 ini untuk kalimat yang kan kalimat ya nggak? Jadi yang pertama nih di 6 ujian pertama kamu ngambil sebuah angka yang selisihnya 4. Ambil 2 buah angka selisihnya 4. Nah, terus di 4 ujian berikutnya yang ini nih yang kalimat kedua, kamu ngambil 2 angka yang selisihnya 1, boleh. Jadi nggak boleh misalkan 7 dengan 6, kemudian kamu ambil lagi 9 dengan 10 karena selisihnya 1. Kecuali kalau kamu ngambil salah satu, misalkan 9 dengan 10 saja boleh. Atau 7 dengan 8 saja boleh. Tapi berikutnya ya. Kayak gitu. Silakan dicoba ya. Insya Allah sih sama. Tadi saya ngambil sama satu sampel sih. Saya ngambil itu 10 dengan 9, kemudian saya ngambil 8 dengan 7. Hasil harus seperti ini nih. Belum tentu kan ya dapat 6 plus X-nya, X-4-nya. Walaupun ya kalau secara matematik bisa aja tapi di situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 63, ini ada request. Jika titik MNO dan P berada di tengah-tengah sisi persegi, perbandingan luas daerah yang diarsir. Nah, gimana teman-teman ya? Kamu bagi-bagi ini, gini teman-teman. Ini garis-garisnya. Kamu tambahin lagi. Ya, boleh Pak. Ya, siapa yang mau nanya barusan? Ya, siapa yang mau nanya barusan ya? Enggak. Lanjut ya. Jadi persegi ini dapat kita bagi menjadi 6 segitiga yang sama besar.
Nah, jadi nggak harus ngitung nih teman-teman ya. Maksudnya nggak usah harus ngitung yang ribet-ribet. Jadi tinggal kita tambahin garis aja. Tuh. Jadi 16 segitiga yang sama besar. Nah, sedangkan yang diarsir itu jumlahnya ada 5. Nah, yang diarsir ada 5, sedangkan jumlah total segitiganya ada 16. Maka perbandingannya 5:16, jawabannya yang E. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, nomor 64. Bentuk sederhana. Nah, ini langsung aja. Ini kan pangkat min 1 dibalik jadinya ya. Ini pangkat 2. Ini pangkat 3. Nah, mau ditulis ini dijabarkan boleh teman-teman, nanti ada yang kecoret. Ada yang kecoret. Atau seperti ini boleh. Jadi ini x min 1, 1 min x kuadrat. Jadi diubah bentuknya seperti ini. Jadi min 1 min x. Ini 1 min x. Ini 1 minus 2 min x pangkat 3. Maka disederhanakan jadi seperti ini. Nah, silakan kalau masih bingung. Oke. Oke, bisa ngikutin ya. Maka sisanya 2 min x. Jawaban yang E. Lanjut. Nomor 65, diketahui operasi bilangan didefinisikan A, B, C sama dengan min A plus B min C. Nilai min 2 plus min 2, 32. Sama dengan. Ingat, mintanya sama dengan ya, bukan nilainya. Nah, itu seperti ini. Min 2, 32, yang ini soalnya. Kalau di min 2 ditambah 3, min 2 ada 3. Nah, kita cari juga gitu aja cara cepatnya. Coba kan satu-satu ya. Mana ya? Jawaban yang D ya. Jawaban yang D. Oke, lanjut, nomor 67. Sebuah ruangan yang baru selesai direnovasi akan dipasangi lantai keramik berukuran persegi. Ukuran aula adalah 33 meter dan lebar 24 meter. Ukuran keramik yang mungkin digunakan untuk menutup lantai ruangan tersebut adalah berapa? Ukurannya 3324. Supaya tidak mengubah atau memotong keramik, ukuran aula harus kelipatan dari ukuran keramik. Panjang aula 33, sehingga supaya tidak mengubah ukuran keramik, panjang keramik yang mungkin pada pilihannya adalah kelipatan 3 ya. Berarti kamu cari ukuran ubin yang kelipatan yang dapat bagi 3 dan membagi yang dapat 4 gitu. Ada kelipatan 3 ya. Jadi boleh 3 meter, 3 dengan 3. Nah, 11 nggak boleh ya, selisih boleh, di sini nggak boleh. Berarti yang boleh 3 nih. Ada lagi nggak? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada lagi. Jadi yang mungkin adalah 3. 3 meter dan 3 meter. Oke, jawabannya yang C. 68, 4 koin dilempar undi. Peluang muncul 2 angka pada pelemparan tersebut. Peluang yang diminta. 4 koin 2 pangkat 4, berarti 16. Peluang sampelnya. Yang diminta adalah muncul 2 angka pada pelemparan ini mirip dengan yang tadi, teman-teman. 2 pangkat 16. Kemunculan 2 angka berarti kayak gini. AAGG, AGAG, AGGA, GAGA, gitu ya. Itu ada 6. Berarti peluangnya adalah 3/8. C. 70. Total gaji tim pemasaran terdiri atas Vika, Vida, dan Vina adalah 12,6 juta.
Gaji Vika 80% dari gaji Vida dan gaji Vina 90% dari gaji Vika. Gaji 20% Oke, Vida Vina 12,6. Vika ditambah Vida itu berarti 5 Vika 4/5 harus ini ya, kebalik. Oh, ini dibalik. Jadi si Vidanya ya 80% jadinya si Vidanya itu sama dengan 10/8 Vika ya. 10/8 Vika jadi 5/4 ditulisnya boleh. Bagi Vika di sini 9/10 Vika. 12 Vika. Kita bayarnya 12,6 juta, maka Vika dapat 4 juta. Terus itu saja ya. Sudah dapat Vika, maka Vika 80% Vida, maka 4/5 dari Vida. Nah, kalau satu angka udah dapat, sisanya dapat ya teman. Tinggal substitusi aja. Oke, Vida sama dengan 5/4 Vika, 5/4 kali 4, berarti 5 juta. Vina 9/10 Vika, 9/10 kali 4 juta, 3,5 juta. Selisihnya 1. Jawabannya ya. Tujuh dua. Ali membayar 43.000 untuk 3 spidol dan 40 pen. Misalkan S adalah harga 1 buah spidol, P adalah 1 buah pulpen. Ini 3 P 43.000. Kemudian 5S sama 3P 46.000. Dieliminasi ya teman-teman. Tinggal dieliminasi, maka jadi seperti ini. Hasilnya adalah spidolnya 5.000, sedangkan pensilnya adalah 7.000. Oh, pulpennya 7.000. Maka harga 20 berarti 10.000 ya. Harga 10.000, sedangkan key-nya adalah harga sebuah pulpen berarti P lebih besar dari Q. 73. Diketahui kubus seperti gambar. Hubungan yang tepat antara P dan Q. Oke, gambar ini buat garis bantu PR. Panjang PR sama dengan panjang PQ sama dengan panjang RQ. Berarti dia segitiga sama sisi. Oh, ada yang minta slide 67. Tadi dulu ya, bentar. Selesai nomor 73 dulu. Kalau bisa langsung ngomong aja ya, biar nggak kelewat ya kalau mau nanya. Minta slide 67. Nomor 67 ya. Oke, sip. Lanjut dulu. Maka dia diagonal kubus berarti sama sisi. Nah, segitiga sama sisi berarti sudutnya 60 ya. 60 derajat. Berarti pengen 60 derajat. Ini 45 derajat. Bentar, nomor 7 tadi siapa yang mau nanya silakan. Pengen lihat slide-nya, Kak. Iya, bentar ya. 67. Nah, ini. Sudah? Udah, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Lanjut, nomor 74 tadi ya. 74. Oke, jadi sekarang ini. Seorang anak mengikuti 5 kali ujian dan memperoleh nilai rata-rata 89. Nilai ujian yang mungkin dari 0 sampai 100 adalah berapa? Nilai ujiannya. Total nilai ujian adalah rata-rata kali 5, 445. Jika
4 ujiannya mendapat nilai sempurna yaitu 100, maka nilai terendah yang mungkin adalah 45 dikurang 100 sama dengan 45. Itu nilai terendahnya ya. Sedangkan nilai minimum yang mungkin. Nah, nilai minimum jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 75. Loh, 75 ini mana? Oh, 75 ini hilang. Diketahui fx ini 76 bener ya? Yang mudah-mudahan nggak ada yang mudah-mudahan salah nomor ini kali ya. Diketahui fx x kuadrat min px min 4 dibagi dengan x kuadrat min 4. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Nilai P sama dengan 3. Fx bisa disederhanakan. Ya. P sama dengan 3 berarti x kuadrat min 3x min 4 per x kuadrat min 4. Bisa menjadi tidak bisa disederhanakan ya. Harusnya jadi begitu. Nggak ada yang bisa dicoret. X min 4 ditambah X plus 1. Oke, nomor 1 salah. Fx tidak terdefinisi untuk sama dengan 2. Atau X sama dengan 2 karena menghasilkan penyebut bernilai 0. Oke, fx tidak bisa disederhanakan karena tidak memiliki faktor yang sama. Tidak salah. Benar salah ya. 4 X sama dengan 0. Maka X kuadrat min 4 per X kuadrat min 1. Berarti jawabannya adalah C. 77 bilangan bulat berurutan A dan B memenuhi A kuadrat plus B kuadrat. 1 digit isuan P adalah 5. Bisa kira-kira bilangan bulat berurutan 1 dengan 2. Nggak bisa ya. Pernyataan 1 belum tentu. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nilai digitnya digit 1 ini tapi 5. Berarti salah ya. 2 dan 3 tidak bisa 5 juga ya. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2 belum tentu. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nilai P sama dengan 4. Yang bukan kelipatan 3. Kalau 2 sama 2, 4 sama 4, 7 harusnya. Oke, berarti bukan kelipatan 3, maka salah. Nomor 3 juga salah tadi. Bukan bilangan kuadrat. 3 salah. P-nya 12. Yang 4 benar. Berapapun nilai A dan B, nilai P akan habis dibagi 4. Contoh. 1 kuadrat sama B kuadrat. 1 kuadrat sama 2 kuadrat ya. 4 ya berarti 1. 2 kuadrat dengan 3 kuadrat tadi 12. Hasilnya bisa dibagi 4. Oke. Berarti jawabannya 4 saja. Lanjut 78. Yang mau nanya silakan. Yang request slide silakan. Slide berapa? Yang kelewat. Jika N bilangan bulat positif, P sama dengan 2 pangkat N plus 1. Apakah P habis dibagi 3? Luruskan 1 dan 2 cukup atau tidak? Oke, 1. N bilangan genap. Cek. 69. Kenapa 69? Bentar. Siapa yang minta 69? Malak. 78. 69 jauh juga ya. Oh, 69 kelewat ya? Oh iya, 69 kelewat tadi. Saya mana ada 67, 68. Oh iya, 68 langsung. 69 belum. Oh iya, oke, terima kasih dari ingetin.
Jarak titik 0,0 ke garis X plus Y. Wah, nggak ada pembahasan nih ya. Wah, bikin dulu lama nih. Jadi kalau misalkan saya bikin ini 2 dengan 2 dengan 2 gitu ya. Berarti ini nanti jadi segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kalau dari titik sini ke sini, kita geser ke sini. Ingat di sini harus 90 derajat ya teman-teman. Harus 90 derajat. Karena jarak pendek kan misalnya. Itu artinya jarak pendek titik itu ke garis itu ya. Saja. Maka ini jadi segitiga Pitagoras ya. Nah, karena dia tadi segitiga sama kaki, berarti di sini udah 90. Di sini 90 berarti ini 45 ya teman-teman ya. Ini 45 derajat. Gitu. Di sini juga 45 derajat. Berarti saya gunakan apa nih ya? Pakai sinus aja kali ya. Sin 45 itu sama dengan depan per samping kan ya. Depannya ini nih. Ini sampingnya. Ini. Depan per miring ya. Berarti 45 adalah X. Dan depannya per 2. Nah, jadinya X-nya adalah sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Itu. Ini X-nya per 2. Nah, kalau silang ke sana ya. Jadi nanti hasilnya adalah 2 kali dengan setengah akar 2. Ini terjadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kak. 69. Ya. Kak, itu titiknya kenapa 2 sama 2? Kak, itu titiknya kenapa 2 sama 2? Kan ini kan persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 2. Jadi kalau misalkan X-nya 0 berapa? 2. Itu artinya titik potong terhadap sumbu Y. Ini 2 nih. Gitu. Nanti ya. Nah, itu sebaliknya. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti kan dia titik potong sumbu X. Jadi garis ini X plus Y sama dengan 2 itu artinya garis miring. Jadi ada 2 perpotongan di bawah dan perpotongan di X. Oh iya. Yang mau nanya? Oh iya. Gak ada? Ini mohon maaf nih, nggak ada pembahasan ini ya. Pakai segitiga. Pakai segitiga apanya nih? Ini tinggi segitiga boleh. Ini tinggi segitiga. Yang ininya nih. Tinggi segitiga boleh. Tapi mau pakai luas boleh. Tapi kan tingginya nggak ada ya. Atau mau pakai, masih ingat nggak ya waktu SMP itu kalau nggak salah yang ada rumus gini ya. Ini sama ini rumus air mancur kalau nggak salah ya. Saya lupa. Itu waktu di SMP kalau nggak salah. Jadi rumus air mancur itu kita jalan dari sini ke sini, nanti ini perbandingan ya, ini banding ini nih. Nah, cuma saya lupa berapanya ya. Tapi nanti pakai ini kalau saya. Tapi terserah bebas ya mau pakai yang mana pun. Kalian lebih nikmati. Lanjut ya.
Itu tadi yang X per 2 dari mana, Kak? Nilai rumus sinus itu kan depan per samping. Depan per samping. Depan per miring. Ini kalau segitiganya saya ini bisa diunduh nggak ya? Nah, ini. Pakai Pitagoras aja, Kak. Bentar. Iya boleh Pitagoras. Kalau tadi dapatnya ininya apa namanya sisi miringnya itu. Hmm.